Oke, kali ini kita akan sharing mengenai permasalahan yang sering dihadapi oleh pemilik motor Kawasaki W175 series, termasuk W175TR seperti yang saya miliki, yaitu bautnya sering macet, tidak bisa dibuka, ataupun slack ya. Terus bagaimana kalau kita sudah ataupun sedang mengalami baut setelan udaranya itu nggak bisa dibuka? Saya sendiri sudah pernah mengalami sampai 2 kali ya. Jadi yang pertama, kalau baut setelan udaranya sudah tidak bisa dibuka atau macet, kita harus bawa ke bengkel bubut. Jadi kalau kita tidak terbiasa ngoprek, tidak terbiasa berhubungan dengan alat-alat seperti bor dan lain sebagainya, mendingan langsung kita bawa aja ke bengkel bubut untuk dilakukan eksekusi. Tapi sebelum kita ke bengkel bubut, kita beli dulu yang namanya screw extractor ya. Harganya bervariasi. Untuk yang saya beli ini harganya 85.000, belinya di toko perkakas offline aja, karena kalau online kan masih harus nunggu. Jadi ini saya beli ke toko perkakas screw extractor, kemudian baru bawa ke bengkel bubut. Karena bengkel bubut rata-rata 90% tidak punya screw extractor yang ukurannya kecil. Jadi percuma kalau kita keliling ke bengkel bubut untuk minta tolong untuk dibukakan bautnya. Mereka rata-rata tidak punya yang namanya screw extractor. Jadi kita beli dulu ke toko perkakas, baru kita bawa ke bengkel bubut. Nah, nanti di bengkel bubut itu ini di bor tengahnya. Jadi di bor tengahnya seperti ini ya, ini contohnya. Di bor tengahnya, kemudian baru dimasukkan screw extractor dan diputar. Jadi itu pasti bisa terbuka. Untuk biayanya sih murah ya. Kalau di tempat saya di Malang, saya di bengkel bubut Lokdoro itu di perbatasan ya antara kabupaten dan kota, itu cuma kena 30.000. Tapi itu tergantung tingkat kesulitannya. Kebetulan saya waktu itu kena 30.000 ya, paling mahal mungkin bisa 50.000 ya. Jadi seperti ini sudah terbuka, baru kita belikan baut setelan udara. Ini belinya online, harganya ada yang 85.000, ada yang harganya 100.000. Saya pernah beli yang harga 100.000 dan 85.000. Jadi ini udah 2 kali ganti. Kalau kita mau buka sendiri gimana? Bisa, cuman kita harus punya mata bor yang kecil ya. Kalau mata bornya terlalu besar, nanti bautnya rusak, malah susah dibuka, dan rata-rata dratnya bakal rusak. Kalau dratnya sudah rusak, pakai kita harus beli karbu baru ya? Enggak juga, jangan keburu-buru beli. Jadi kita beli aja yang namanya hand taps ya. Ukurannya M6 kali 1 mili. Ini yang drat halus, bukan yang drat kasar. Kalau drat kasar tidak bisa. Nah, ini 5,84, jadi pakai yang M6 ya. Dratnya drat halus, terus kita cocokkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah pas kayak gini berarti udah bisa. Nah, ini dratnya udah sama ini. Karena ada drat kasar sama drat halus. Kita pakai yang hand step untuk drat halus.
Oke ya, jadi untuk cara ngatasinya seperti itu. Jadi kita masukkan dulu, di sini ada 3 hand stepnya. Nah, kalau nggak salah nih ya, ini untuk awal, jadi baut yang atas, kemudian ini baut yang tengah, kemudian ini untuk baut yang keseluruhan. Jadi kita buat dulu ulir yang pertama, nanti udah lancar, baru yang kedua, baru nanti seluruhnya pakai yang di salah satu, kalau nggak salah ya. Jadi masuknya seperti ini. Nah, bisa pakai, kalau keras awalnya bisa pakai ini punya saya tadinya dratnya udah slack ya, udah dol ya, jadi saya pakai end step ini dan berhasil. Oke, jadi itu ya. Jadi pertama pakai yang ini dulu, bedanya kan ujungnya ini ya yang halus, kita masukin dulu seret. Kalau sudah baru yang ini dulu seret, baru nanti yang kedua, baru yang ketiga, ini untuk semuanya. Nah, ini sudah berhasil, saya bikin drat baru. Lalu penyebab dari slack atau macetnya ini kenapa gitu. Jadi untuk baut setelan angin ini dratnya halus ya. Dratnya halus, jadi kalau pas masukin itu harus benar-benar pas. Kayak misalkan gini ya. Ini kita putar set set. Nah, ini kan agak keras nih, jangan dipaksa. Berarti ini nggak pas kita masukinnya. Kalau kita paksa bisa masuk, nanti kita waktu bukanya akan macet. Jadi harus benar-benar pas masukinnya, karena dratnya drat halus. Kalau sudah dicoba-coba tapi masih susah, berarti dratnya sudah mulai rusak teman-teman. Jadi kita wajib, kalau menurut saya sih ya, wajib punya namanya hand step. Jadi kalau misalkan sudah mulai susah, kita bikin tab ulang. Jadi kita harus benar-benar pas. Nah, kayak gini ya. Kalau sudah lancar 3 putaran 4 putaran udah lancar, baru kita teruskan sampai ke dalam. Oke, yang pertama tadi waktu masukinnya kita harus benar-benar pas. Yang kedua, kalau kita mau nyetel putaran dari baut setelan angin ini, kalau cuma sedikit, setengah atau nggak sampai 1, itu bisa pakai, kita nggak usah ngelepas dari karburator. Seperti yang pernah saya contohkan ini ya, tapi asal pas ya. Kalau diputar agak berat jangan dipaksain, kita harus lepas. Kalau diputar masih gampang, dari bawah gini, nah ini masih bisa setel. Kalau kita muternya udah sampai 2-3 putaran gitu, maka wajib harus dilepas karburatornya teman-teman. Jadi harus dilepas, baru kita putar dengan cermat. Karena kalau kita muternya nggak pas, bisa slack, dratnya bisa rusak. Ya kalau udah mulai susah untuk diputar, kita wajib bikin perbaiki lagi dratnya pakai end step. Jadi kalau berat gini jangan dipaksa, kita putar kebalikannya, baru kita pasang. Nggak bisa putar lagi. Nah, sampai lancar seperti ini. Jadi kalau berat jangan dipaksa ya, 2 putaran berat jangan dipaksa. Nah, nice. Untuk setelan putarannya berapa nih yang ideal? Saya udah pernah coba 2,5 putaran. Itu buat starter pagi itu enak, tenaganya juga enak. Cuman minusnya dia boros. Jadi kalau untuk harian biasanya 30 km per liter,
Kalau 2,5 putaran itu saya dapatnya 27-28 km per liter. Setelan iritnya itu 3 putaran ataupun 3,5 putaran. Cuman kalau 3,5 putaran starter pagi itu kita harus bisa ngimbangin setelan putaran idle-nya. Putaran idle-nya harus disetel sampai sorotan lampu headlamp itu stabil konstan berkedipnya. Kenapa begitu? Karena headlamp itu menggunakan watt, lampunya wattnya gede 60 watt, jadi itu sangat membebani mesin, putaran mesin. Jadi idenya kita harus setel sampai lampu sorotannya itu konstan atau kedipnya itu stabil. Pernah saya pakai ganti lampunya itu yang 35 watt, itu putaran mesinnya naik. Jadi kesimpulannya watt dari lampu bawaan W175 itu 60 watt dan itu gede membebani putaran mesin. Jadi setelan idle-nya harus pas sehingga waktu pagi di starternya bisa mudah. Jadi itu yang bisa saya sharingkan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.